Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat ada seorang ayah yang punya anak perempuan, yang anaknya ini siap untuk menikah, lalu sedang mencarikan jodoh buat anak perempuannya. Lalu sang ayah ini meminta nasihat kepada seorang ulama besar yang bernama Imam Hasan Al-Basri. Lalu sang ulama ini memberikan nasihat kepada sang ayah yang sedang mencarikan jodoh buat anak perempuannya. Beliau katakan, nikahkanlah anak perempuanmu kepada laki-laki yang bertakwa kepada Allah. Beliau tidak ngasih nasihat nikahkan pada laki-laki yang kaya. Beliau tidak ngasih petunjuk nikahkan pada laki-laki yang status sosialnya tinggi, yang pekerjaannya mapan, yang hartanya banyak. Beliau hanya kasih tahu satu kalimat, satu kata, laki-laki yang takwa kepada Allah. Dan ada penjelasan yang luar biasa berikutnya yang beliau sampaikan kepada seorang ayah yang punya anak perempuan tersebut. Beliau katakan, jika anak perempuanmu dinikahi laki-laki yang takwa kepada Allah, dan suami yang takwa ini senang kepada anak perempuanmu sebagai istrinya, maka pastilah anak perempuanmu akan dimuliakan oleh suaminya. Tetapi suatu saat, jika sang suami mendapati kekurangan pada anak perempuanmu dan ada perasaan gak suka, maka dipastikan laki-laki yang takwa itu tidak akan menzalimi istrinya. Kesimpulannya dua, laki-laki yang takwa itu ketika senang memuliakan istri, ketika tidak suka tidak akan menzalimi istri. Dan itu lahir dari seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini salah satu tujuan terbesarnya adalah la'allakum tattaqun, agar kita semua selesai Ramadan menjadi hambanya yang bertakwa kepada Allah. Dan apa penampakan seseorang yang takwa kepada Allah dari kehidupannya? Maka para jamaah rahimakumullah, penampakannya sesungguhnya bukan sekadar ucapan saya bertakwa, karena lisan bisa berbohong. Bukan pula sekadar soal ibadah kita setiap hari, karena orang sholat pun bisa pura-pura. Sehingga Allah menyampaikan salah satu ciri orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu sholat sebagaimana kita sholat, tapi sholatnya pura-pura, sesungguhnya dia malas. Maka parameter ketakwaan
Salah satu yang penting adalah soal akhlak, soal perilaku, soal adab. Karena itulah kemudian puasa ini misalnya dinilai oleh Allah Ta'ala sebagai puasa yang berpahala. Salah satunya diukur bagaimana seseorang ketika berpuasa adab bicaranya terjaga, jauh dari perkara yang buruk. Orang haji pun diterima tidaknya haji ketika dia haji bisa menjaga diri dari perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan, perilaku, adab yang buruk. Maka begitu pula jamaah rahimakumullah, puasa kita ini yang kita harapkan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, maka penampakannya setelah Ramadan adalah bagaimana kita berakhlak yang baik. Bukan sekedar solat-solat kita, bukan hanya diukur oleh baca Quran kita, tapi oleh akhlak kita. Maka para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi SAW menyampaikan tentang ukuran kesempurnaan iman seseorang dalam sabda beliau, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seseorang yang imannya paling sempurna, paling baik, ahsanuhum khuluqa, yang akhlaknya terbaik. Dan seseorang itu, kalau kita ingin melihat bagaimana akhlak seseorang, standar utamanya, ukuran bakunya adalah bagaimana dia berakhlak, berperilaku saat dia berada di dalam rumahnya. Ketika seorang suami bersama istri, istri bersama suami, orang tua bersama anak, bukan di luar pagar rumahnya. Sehingga Nabi SAW mengatakan, khairukum li ahlihi, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada keluarganya. Sebab di dalam rumah kita itulah sesungguhnya sifat asli seseorang akan nampak. Tidak ada pura-pura dan sandiwara. Tetapi ketika di luar rumah, di luar pagar rumah kita, bersama tetangga, bersama teman, di tempat kerja kita, itu sesungguhnya tidak dijamin sifat asli seseorang. Banyak kisah saya dapati. Ada seorang laki-laki yang bicara lemah lembut kepada tetangganya. Naudzubillah, ketika di rumahnya ucapannya kasar kepada istri dan anak-anaknya. Banyak saya jumpai seorang wanita, tutur katanya lembut, sopan, bahkan kadang-kadang ketika bicara dengan bahasa Jawa kromo inggil, tapi kepada suami anak-anaknya ucapannya kasar, pedas. Naudzubillah min dzalik. Karena memang sesungguhnya perilaku seseorang itu diukur saat dia bersama keluarganya. Maka seseorang yang baik kepada orang-orang di luar pagar rumahnya tidak dijamin dia baik kepada keluarganya. Tetapi ketika seseorang itu sudah baik sama keluarganya, lemah lembut, kasih sayang, perhatian, kata-katanya halus, maka dijamin dia baik kepada semua orang. Maka para jamaah rahimakumullah,
Kalau kita ingin puasa kita benar-benar dinilai sebagai puasa yang berhasil menjadikan kita orang bertakwa kepada Allah, maka itu akan nampak pada perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari dan standarnya saat kita berada di dalam rumah-rumah kita. Lebih detail misalnya Nabi SAW memberikan contoh seorang laki-laki dalam sabda beliau, ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Tidak memuliakan seorang wanita kecuali pasti dia laki-laki yang mulia, dan tidak merendahkan seorang wanita kecuali dia pasti laki-laki yang rendah dan hina. Itu artinya para jamaah, bagi kita yang laki-laki yang jadi suami hari ini, yang jadi kepala rumah tangga hari ini, kalau kita ingin jadi orang mulia, maka standarnya adalah bagaimana kita memuliakan istri kita. Kalau kita ingin jadi suami terhormat, harus menghormati istri kita. Kalau kita ingin jadi suami terbaik, maka harus berbuat baik kepada istri kita. Karena disitulah sesungguhnya standar akhlak kepribadian seorang laki-laki diukur saat dia berada di dalam rumahnya. Nabi SAW tidak hanya bersabda, tidak hanya berucap, tidak hanya memberikan nasihat, bahkan Nabi SAW sebagai uswah hasanah terbaik buat kita, contoh terindah bagaimana beliau berumah tangga, berperilaku kepada keluarga dan istri-istrinya, dan bagaimana contoh yang dilakukan beliau ketika berkeluarga. Diriwayatkan suatu ketika Nabi SAW sedang berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha, dan Nabi sedang menerima tamu-tamu beliau di rumah Aisyah, dan tiba-tiba datang utusan dari istri yang lain sedang mengantarkan makanan buat Nabi SAW dan buat tamu-tamunya. Tiba-tiba Aisyah istri beliau di samping beliau, di depan banyak orang, di depan tamu-tamu Rasulullah itu, memukul makanan berada di atas nampan dan tumpah seluruh kue jatuh ke tanah. Para bapak yang dirahmati Allah, bayangkan Rasulullah SAW itu tamu-tamunya bukan orang sembarangan, yang datang ke rumahnya bukan orang biasa, dan istri beliau berlaku begitu kepada beliau di depan banyak tamu-tamu Rasulullah SAW. Bayangkan kalau bapak-bapak jadi seorang suami dan istri bapak-bapak berlaku begitu kepada bapak-bapak di depan tamu-tamu seperti itu, saya bisa bayangkan emosi sudah mulai naik, perasaan sudah mulai panas, pikiran sudah mulai ngomong. Kita akan malu dikatakan suami tidak becus mendidik istri. Mungkin kita sudah mau mulai emosi, kata-kata kasar sudah mulai keluar, makian sudah mulai muncul, caci maki merendahkan mungkin akan terjadi. Tapi lihatlah Nabi SAW yang mulia, ketika melihat Aisyah menumpahkan kue di atas nampan jatuh ke tanah, beliau kemudian ambil nampan dan beliau ambil kue satu demi satu, beliau letakkan di atas nampan. Ambil lagi, taruh di atas nampan. Ambil lagi sampai semuanya tertaruh di atas nampan utuh.
beliau pegang dengan kedua tangan beliau yang mulia. Lalu beliau berkata satu ucapan. Apa yang keluar dari lisan Nabi? Ghurrat ummukum. Artinya Ummul Mukminin Aisyah sedang cemburu. Titik. Masya Allah. Ini bukan sinetron, Bapak. Ini cerita nyata. Ini kisah indah di rumah Rasulullah SAW. Tidak keluar makian buat Aisyah. Tidak ada mencela istri beliau. Tidak ada kata-kata kasar keluar dari lisan beliau. Apalagi pakai kekerasan, tidak. Beliau hanya katakan satu kalimat, Aisyah sedang cemburu. Titik. Apa maksud kisah ini? Sebagai uswah hasanah buat kita. Rumah tangga itu mesti akan ada peristiwa yang kemudian membuat kita hati ini berat. Tapi sesulit apapun, seberat apapun situasi keluarga, maka muliakan istri kita sebagaimana Rasulullah SAW memuliakan keluarga dan istrinya. Maka para jamaah rahimakumullah, para suami, kalau kita ingin jadi suami terbaik sebagaimana terbaiknya Rasulullah SAW, maka salah satu kuncinya adalah memuliakan istri, menghormati istri, ya, berbuat kepada istri. Jangan sampai kemudian kita menghinakan istri, merendahkannya, mencelanya. Na'udzubillah min dzalik. Itu bukan akhlak suami yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, ukuran puasa kita berhasil, la'allakum tattaqun, itu nanti nampak pada perilaku kita. Maka mudah-mudahan Ramadan ini sebagai syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, pelatihan kita untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, dengan salah satu menampakkan adalah akhlakul karimah. Karena begitulah Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini dalam sabdanya, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Nabi SAW diutus ke muka bumi bukan hanya sekedar ngajari kita baca Quran, tidak hanya supaya kita sholat tarawih begini, tidak hanya sekedar kita puasa berlapar haus, tidak hanya soal haji, tapi ada yang luar biasa agar akhlak kita jadi mulia. Maka disinilah pentingnya Ramadan. Kita belajar sungguh-sungguh, bulan latihan, bulan pendidikan, sehingga mudah-mudahan dengan Ramadan ini Allah bimbing kita, Allah lembutkan hati kita, Allah lembutkan hati kita untuk menjadi suami yang baik ketika berumah tangga, sehingga nantinya keluarga kita jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.